Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para cucu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir pada malam hari ini, Al-Habib Habib Anis As-Segaf, Al-Habib Umar Al-Kaf, Al-Habib Husin bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Soleh Maula Jamalulail, Habib Zaki. Mana Habib Zaki tadi? Alhamdulillah. Semoga beliau para habaib selalu mendampingi kita di dunia dan di akhirat, dan beliau-beliau nanti yang akan mengenalkan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Yang kami muliakan murabbi roh arwahina Kiai Haji Rodi dan juga putra beliau Gus Idris yang sangat viral sekali. Semoga beliau berdua diberi umur panjang barokah, tidak hanya viral di dunia tapi juga viral di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Para pengurus, para asatidah Thoriqul Jannah, pengurus sholawat, baik pendiri pertama maupun yang sekarang sampai yaumul kiamah, semoga sampean semua diberi kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kru media, kru bagian ngekei kopi, kru bagian nyuting ini foto apa syuting mas? Ya, mudah-mudahan oleh Allah diberi kekuatan, kesehatan, fitin wa dunya wal akhirah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah wa yubarik alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahilladzi jama'na bihadzal mahdar. Alhamdulillahilladzi jama'na bihadzal ijtima'. Limpahan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang maha luhur. Dengan cahaya keluhurannya mampu merasuk ke dalam relung-relung jiwa kita, masuk ke dalam otot-otot kita, ke dalam darah-darah kita, ke dalam sel-sel tubuh kita, ke dalam hati dan otak-otak kita, sehingga pada malam hari ini dengan cahaya keluhurannya Allah Subhanahu wa taala kita semua ditakdirkan bisa hadir pada malam hari ini di tempat yang penuh barokah. Amin ya robbal. Itulah keluhuran Allah, itulah maha kuasanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang paling agung, dia yang maha besar, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali, kata Gus Idris tadi, sombong. Sekali kita sombong, sealim apapun engkau, sebanyak apapun ilmumu, setinggi apapun derajatmu, kalau Allah sudah berkehendak, maka akan dicabut itu semua. Kita akhirnya menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Wal'iyadu billah. Jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai kita pada malam hari ini menjadi orang yang paling sombong. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kaya, yang maha besar, yang maha segala-galanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya masuk ke sini belum ada orang. Saya tanya ke santri, di mana tempat nisanya? Oh, di bawah. Anak-anak ke bawah semua itu bernisa. Bukan, naik lagi. Ya. Ternyata di atas. Ya. Setelah itu ketemu ada abang nggak tahu siapa tadi, abah dua, dibawa masuk ke dalam-dalam dan bertemu dengan beliau murabbi roh arwahina Kiai Rodi. Alhamdulillah
terpancar sudah kebahagiaan di dalam hati dan jiwa saya, bahwasanya pada malam hari ini benar-benar kita dikumpulkan oleh Allah di Riyadul Jannah, di taman-tamannya surga, di Thoriqul Jannah, jalan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama niki Pak Bu, seumpama niki Gus Idris langsung ngomong nang sampean kabeh, sapa sing sedekah 10.000 mulene tak kei 100.000, gelem napa gelem? Pasti maunya ya. Sedekah 10.000 saiki engko mulene dikei 100.000, pasti mau. Sedekah beras 1 kilo, cepetan lagi engko mulene tak kei 10 kilo, gelem napa gelem? Pasti mau Pak Bu, nggih. Tapi kenapa kalau bicara ini saya memang agak meneteskan air mata, tapi tak tahan demi sampean semua. Tapi kenapa yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholawat 1 kali kepadaku, aku balas dengan 10 kebaikan. Allah balas dengan 10 kebaikan. Kenapa kita tidak memperbanyak sholawat ini? Padahal ini adalah gratis. Betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. 1 sholawat dibalas dengan 10. Ada yang mengatakan di riwayat lain 100, ada yang mengatakan di riwayat lain sampai 700, sampai tidak terhitung. Kisahkan dalam suatu kisah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'rajnya melihat ada malaikat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Sayyidina Jibril, betapa agungnya malaikat itu, betapa besarnya, begitu banyaknya jari jemarinya, hingga ribuan jari jemari. Siapa dia ya Sayyidina Jibril? Kemudian Sayyidina Jibril menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu adalah malaikat penghitung hujan, bagian ngedukno udan. Bolehkah saya bertanya kepada malaikat ini ya Jibril? Silakan ya Rasulullah. Wahai malaikat, apakah tugasmu? Apa yang jadi tugas dari Allah untukmu? Saya ya Rasulullah, bagian menghitung hujan, menurunkan hujan dari sebelum diciptanya Nabi Adam ke dunia, diturunkan ke dunia sampai hatal yaumul qiyamah. Saya tahu ya Rasulullah, hujan ini besarnya segini, banyaknya segini, akan diturunkan di mana? Saya tahu ya Rasulullah. Nanti malam ini, malam Ahad tanggal 17 ada Thoriqul Jannah, hujannya nggak tak saya taruh sana ya Rasulullah. Jumlah daripada hujan gerimis, hujan besar, malaikat ini tahu semua. Saking hebatnya malaikat ini. Kemudian ya Rasulullah, tapi satu, aku tak mampu menghitungnya ya Rasulullah. Apa itu? Sholawat umatmu kepadamu ya Rasulullah, aku tidak mampu menghitungnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya nopo? Sholawat apa sholawat? Sholawat yang bakal mengenalkan kita kepada Sayyidina Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat inilah yang akan mendekatkan kita kelak di akhirat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasik kirang, makanya perbanyak baca sholawat. Khasiatnya banyak, bisa membuka rezeki, bisa membuka kebaikan. Di zaman akhir, di zaman kita ini kurangnya barokah, dicabutnya barokah karena umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi banyak-banyakan, tidak lagi ake-akean, tidak lagi berlomba-lomba memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sholawat itu sendiri mengundang keberkahan dari Allah, mengundang kebaikan dari Allah untuk kita semua yang membacanya. Alhamdulillah,
para habaib, para ulama, wabil khusus Yai Kodi dan juga Gus Idris daripada Krunisa. Bukan kita wajibkan tapi kita anjurkan, dan alhamdulillah di Subhanut Taqwa setiap malam mereka membaca sholawat 1000 kali. Itu ada anak-anak di situ, bisa ditanya. Kita wajibkan, bukan kita wajibkan, kita anjurkan. Kalau kita wajibkan nanti mereka akan terpaksa. Tapi kalau kita anjurkan mereka akan cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jari ini sih nggak tahu moco, mbok, sewu nak. Lah enak game buka Facebook, lah enak WA nak. Ya, ini sudah kita hitung, kita perhitungkan, kita coba satu persatu. Kalau kita baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad cuma 15 menit 1000. Kalau ditambahi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 menit. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kurang lebih 30 menit. Tinggal pilih kita mau yang mana. Sampean sing seneng rokokan, sampean mulai tekok jumuk rokok, sampean mulai ngencepno rokok di bibir sampean, sampean mulai nyumet rokok, sampai sampean sedot entek, sampean pateni ping 1000. Akankah kita tinggalkan berkah daripada sholawat ini? Dahsyat saudara-saudara. Tidak ada yang membantu kita kecuali sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apapun kesulitan kita, apapun kebutuhan kita, sholawat yang banyak. Terutama sampean-sampean yang jomblo-jomblo dan sing akeh sholawati. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sing kepingin duwe mantu sing soleh-soleha, sing akeh sing sholawat. Di Bekasi diceritakan ada seorang kiai kepingin duwe celono, kiai kan duwe celono. Ya, saking melarati, saking miskinnya beliau. Kemudian beliau baca sholawat ya 4444. Selesai malam itu juga besok dapat celono. Nah, sama tak urui. Lek petang 444 ojo njok celono, Pajero. Cek saingan mbek Gusi lho. Ya. Lho saya studi Gus nggih, sama ndongaken Gus nggih. Mosok teko muharto ada nggo mikrolet. Sallallahu Nabi Muhammad. Salah megap-megap situ Pak kok cek adoe Pak Subhanallah ya. Pak Jero jobo jero panas jobo jero. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah niku nggih pun supe sing akeh maca selawat pulang dari sini tanda-tanda ilmu sampean manfaat, sampean datang dari sini pulang ilmunya manfaat, membawa barokah dan juga membarokai untuk kita semua di rumah, maka sampean akan mengamalkan, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu cinta kepada kita ya asli istilah ulama Habib. Kita bilang cinta kepada Habib, cinta kepada Rasulullah. Ya, tapi apakah Rasulullah cinta sama kita? Nah ini pertanyaannya. Cinta Rasulullah, cinta kanjeng Nabi, cinta. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah cinta sama kita? Kenal Rasulullah? Oh kenal saya, Rasulullah ini. Ya, tapi apakah Rasulullah mengenali kita? Itu pertanyaannya. Ya, ada yang sampai ribuan kali bersolawat tapi tidak pernah ketemu kanjeng Nabi. Ya, kata Habib Umar bin Hafid, ya, beliau mengatakan ojo Jawane iki, ya, lek bahasa Arabnya aku gak hafal. Sana saya mondok di BIK bagian kora-kora piring. Nggih, saestu niki kula bagian kora-kora piring. Cinta korai piringnya Habib Qadir bin Ahmad Ar-Ridwan. Piringnya Habib Ali Akbar. Piringnya Habib Haidar Maula Dawilah, ya piringi Habib Soleh Maula Dawilah, tak korai bagian kora-kora. Ya, nanti saya terangkan setelah ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sangat cinta kepada kita semua. Ya, sungguh aku telah beristighfar kepada Allah. Ya, sungguh aku telah beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam 70 sampai lebih. Bahkan ada riwayat lain mengatakan
100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan untuk apa Rasulullah ini wis dimaksum diampuni dosa-dosane wis diterima tobaté dijaga dari segala dosa kok masih istighfar, masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan beliau seperti itu karena ada kenikmatan yang tidak beliau lewati. Ada kenikmatan yang beliau lewati. Ya. Tapi riwayat yang paling kuat, beliau istighfar kepada Allah. Beliau bertobat kepada Allah sehari 100 kali bahkan lebih, bukan dan tidak lain adalah untuk kita umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Lantas bagaimana kita menanamkan cinta kita kepada Rasulullah, menanamkan kasih sayang kita kepada Rasulullah, agar kita dikenal oleh Rasulullah, agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Jalan satu-satunya yang paling mudah adalah kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Habib Umar pernah berkata begini, sholawat itu balik-balik, ya. Tapi gak ketemu Rasulullah, gak usah bersedih, gak usah bersedih. Opo? Jari ini lagi Gus ngapunten Gus Yai, pun dipanggil Yai, dereng Yai, dereng Haji tapi insya Allah doa tadi itu semua ya. Nama saya adalah Ami Syukron, Aminya Muharto ya, sudah itu aja. Aminya Muharto. Kalau sampean ke Muharto manggil Ami, pasti ketemuan. Tapi kalau Yai Syukron nggak ada di sana. Itu Habib Husin saksinya itu, masya Allah beliau ya. Saya grogi aslinya grogi tapi tata kaya wis. Bismillah wis, lostol gak rewel ya. Bahasa apa iku mang? Lali aku. Sholawat ya. Nah, Habib Umar pernah berkata ini. Kalau kamu baca sholawat tidak bertemu Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad di dunia ini, jangan bersedih. Ya, pasti Rasulullah SAW menemanimu ketika engkau sakaratul maut. Ya Allah. Ya, gak ketemu di dunia, gak mimpi, tapi ketika sakaratul maut ditemani oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang banyak sholawat. Ya, Siti Zulaiha, ya, delok gantengnya Nabi Yusuf sampai keiris tangani gak kroso. Lalek sampeyan ketika sakaratul maut datang kepada sampean, kemudian sampean ditemani oleh Kanjeng Nabi Muhammad, betapa tampannya beliau, betapa sempurnanya beliau, pasti pencabutan nyawa sampean tadi itu tidak akan terasa. Jangan 7 kali landepe pedang, ya 70 kali, 70.000 kali landepe pedang gak kerasa. Siapa yang mendampingi kita? Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya. Saman bayang no. Betapa dahsyatnya ini sholawat. Makanya wong yang ambisius itu, kalau ada majelisan sholawatan, tekon wisi jadi ini mang enggak. Kepingin ndang mulai lek wis teko. Yang bagus itu setelah doa ulang gitu ya. Untuk kita semua ya. Saya dan juga saman semua yang hadir pada malam ini. Sholawat itu sangat dahsyat. Ya, dahsyat sekali. Sampai sing istiqomah baca sholawat. Ya, sahabat Nuaimah, iki sahabat paling koplak, wis ngombean, iya iki minum-minuman keras tok. Ya, tapi beliau itu sebagai penghibur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kayak Gus Idris, Eko di para habaib ini butuh penghibur-penghibur, sahabat-sahabat penghibur, butuh menghibur gojlok-gojlokan gitu ya. Ketika zaman datang, beliau senang. Nah ini loh maksudnya ya. Nah ini Rasulullah punya sahabat namanya Nuaimah. Ya, saking senengnya nang Nuaimah iki mang, Nuaimah sedo. Hah? Nuaimah ya? Nuaiman ini meninggal dunia ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sudah kalian pergi. Kalian semua sahabat-sahabat pergi semua. Biar saya yang menemani Nuaiman di atas kubur ini. Apa yang akan dia perbuat? Ya. Malaikat teko.
Ya, malaikat teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Ojo banter-banter. Wong ndek dhuwur. Rasulullah ngakak nih. Wah, sampai kelihatan gam. Saking senenge, ya Allah, sahabatku ndek kuburan yo sik banyolai. Nah, ini ya penghibur kita di dunia. Foto kita. Apa meneh jaman saiki, waduh BBM naik. Demo kono kene ya. Padahal akal-akalannya gampang ya. Jadi ini rezeki pasang surut. Kata Gus sing sanjang ngoten. Rezeki kita pasang surut. Waduh ya. Lek sampean melok rezekine menungso yo pasang surut. Lek sampean melok rezekine menungso BBM naik yo stres. Lek sampean melok menungso tata kromoe atau aturane menungso ya iso gila kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Lek BBM naik 2000, sampean minta tambahan rezeki nang Allah taala 10.000. Gitu. Aja kuatir, aja sedih. La tahzan, la takhaf, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ya. Wah. Itu ya. Paham ya? Ya. La takhaf, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, sing yakin Pak. Nek sampean gak yakin ya apa? Ya, Bu, sing yakin Bu. Kata sing gak ada utangi, sami. Pun dijawab pun sami. Nggih, kula nggih gak ada utangi Bu, ya. Muga-muga dengan barokah kita hadir di sini dilunasi utang-utangnya ya. Dipermudah urusannya. Yang belum mendapatkan jodoh diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan rabi menikah di hadapan Yai Kodi. Alhamdulillah. Lah iso ngundang habaib pisan biar barokah. Ya. Nah, pesan saya yang terakhir tadi nggak usah dibahas, yang mau saya sampaikan tadi ini aja. Pesan saya yang terakhir, diwanti-wanti, diiling-iling ya. Apa itu? Jangan pernah membenci habaib. Jangan pernah membenci ahlu bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini apa? Bintang-bintang di langit, pakune bumi. Ya, nanti kiamat gue sahabat itu sentek, habaib entek baru kiamat. Ya, lho lha iku Imam Mahdi mati. Dipateni ambek Dajjal. Ya, Imam Mahdi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Setelah itu sudah selesai, habis. Ya, Dajjal dipateni Nabi Isa, selesai kiamat. Nah, oleh karena itu jaga duriat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dikumpulkan di dunia ini dengan beliau-beliau ini. Hadir di majelis kita. Ya, enggak peduli itu di mana, bagaimana, nantinya gimana, ya. Oleh karena itu, syukur-syukur kalau kita bisa menghormati beliau-beliau. Jangan sampai kita benci kepada habaib. Mosok kepingin syafaat kanjeng Nabi Muhammad, isfa'lana lana ya Rasulullah. Apa Habibiku ngene, Habibiku provokasi, Habibiku ngene. Nah, mengharapkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW, tapi ngilok nah habaib. Pantes aku. Masa seneng anake, bapake, keluargane dilok-ilokno gak payu rabi sampeyan. Ya wae. Iya, ya kemana ke Thariqul Jannah? Tapi gentenge yai diwantemi. Wah, kotak sapa iku ya? Gak iso mlebu sampean. Ya, betul apa betul? Kalau ingin mendapatkan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintai ahlul bait. Tak tinggalno dua wasiat. Sing pertama kitabullah, Al-Qur'an, dan idaroti ahla baiti. Ya. Dan perhatikan itu cucu-cucu atau keluargaku. Siapa? Ahlul bait habaib. Ya. Ini riwayat yang paling kuat. Ya, riwayat yang paling kuat masyhur ini. Ya, suruh mencintai para habaib kita. Setelah kita cinta Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi kedatangan saya ke sini Yai Kodi sama Gus Idris, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena tak bawa rombongan dari 2 mikrolet. Bahkan alhamdulillah walaupun tunuk-tunuk sudah hampir 90 tahun usianya, ibu saya ikut. Nah, alhamdulillah
itu matanya sudah di sini operasi katarak boleh. Dulu sudah pernah dioperasi tapi mau saya operasi lagi itu kok ya opo gitu. Ya, beliau hadir pada malam hari ini. Mosok sampean kalah mbek wong umur 90 tahun. Ya, gak sambat, gak ngomong kesel, gak ngomong geringgingen. Ya, sampean yang muda-muda kudu semangat. Ya, kudu semangat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi kami mohon maaf, ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata